Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, biasa dipanggil Iqbal. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Tanjung Pura pada program studi Sosiologi. Saat ini juga saya sedang magang di Komunal untuk mengikuti program Komunal Young Force sebagai Human Capital. Dan video ini adalah bidang proyek saya sebagai Human Capital di Komunal. Sebelum masuk ke pembahasan yang lebih merinci, terlebih dahulu saya ingin menjelaskan mengenai mengapa sih rancangan strategis itu dibutuhkan dalam sebuah perusahaan, salah satunya startup. Jadi, rancangan strategi dibutuhkan untuk memberikan arah, fokus, serta panduan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam jangka yang panjang. Rancangan strategis ini intinya akan menjadi peta jalan yang mengarahkan sebuah perusahaan dari posisi awalnya menuju tujuan jangka panjangnya. Tanpa rancangan strategis yang jelas, startup mungkin akan kehilangan fokus, kerjanya juga akan kurang efisien, dan akan kesulitan untuk mencapai kesuksesan dalam jangka yang panjang. Rancangan strategis juga dibutuhkan dalam merekrut calon karyawan yang terbaik, gitu. Hal ini penting dalam sebuah perusahaan karena dapat memberikan arah dan fokus yang jelas dalam mencari orang-orang yang tepat untuk mengisi peran yang ada di sebuah perusahaan. Di sini saya sudah menyusun rancangan strategis untuk merekrut calon karyawan yang terbaik. Pertama, membangun branding positif. Komunal dapat memberikan informasi yang jelas mengenai visi, misi, nilai-nilai, kebudayaan perusahaan, serta komitmennya terhadap sebuah pertumbuhan. Ini akan menjadi sebuah konten yang ada di media sosial yang komunal seperti Instagram, LinkedIn, atau web, ataupun maupun website perusahaan. Kedua, menciptakan pengalaman kerja yang menarik. Komunal dapat menciptakan lingkungan kerja yang menarik bagi calon karyawan. Tapi juga itu melalui proses branding yang pertama ya. Hal ini meliputi tentang fasilitas yang nyaman, kegiatan sosial atau CSR, ataupun kegiatan pengembangan karyawan. Ini jadi tugas khususnya tim CSR atau tim human capitalnya komunal demi menciptakan keseimbangan dalam dunia kerja. Yang ketiga, mencantumkan deskripsi kerja yang umum. Dalam proses perekrutan, komunal harus berfokus kepada keterampilan pengalaman calon kandidat tanpa mempertimbangkan hal-hal lainnya, seperti cantik, ganteng, tinggi badan, dan lain-lainnya. Sehingga ini akan menjadi sehingga komunal dapat menetapkan atribut spesifik yang diperlukan dalam sebuah posisi yang ingin dicari. Gitu. Keempat, membangun jaringan dan kemitraan. Ini jadi salah satu hal yang sangat penting di semua perusahaan ya. Dengan membangun jaringan dan kemitraan, salah satunya di universitas maupun instansi lainnya, akan banyak orang yang lebih mengetahui seputar komunal tentang tentang identitas perusahaannya, tentang apa saja sih komunal itu, apa saja sih yang dibutuhkan komunal, apa saja calon yang ingin didapatkan komunal. Sehingga akan ada banyak orang yang ingin menunggu proses perekrutan komunal itu dibuka. Yang kelima, merancang program magang. Ini sebetulnya sudah dilakukan oleh komunal dengan membangun program komunal Universe, dan itu sustain udah berapa tahun kebelakangan ini ada, dan tahun ini juga dilaksanakan. Ini tujuannya memberikan kesempatan kepada mahasiswa seperti saya yang sebetulnya belum punya pengalaman dunia profesional, namun komunal dapat memberikan program magang ini gratis dan dengan menawarkan banyak benefitnya juga. Sehingga juga ini akan menjadi salah satu tips atau cara komunal untuk mengenalkan komunal itu sendiri juga. Gitu. Yang keenam, menawarkan benefit yang menarik. Ini yang pastinya selalu dicari oleh calon kandidat. Gitu. Mempertimbangkan benefit yang akan diterima. Gitu.
Seperti apa benefitnya? Contoh benefit yang ada di sebuah perusahaan, contohnya misalnya adalah paket intensif dan um, manfaat menarik bagi calon terbaik gitu. Yang ketujuh, melakukan seleksi komprehensif. Ini tentunya tujuannya adalah ingin untuk mendapatkan calon kandidat terbaik dari banyaknya kandidat yang ingin diterima di komunal. Tetapkan proses seleksi yang komprehensif dan relevan. Selain wawancara, tim SR akan melakukan penilaian keterampilan teknis yang dibutuhkan di komunal. Gitu. Yang kedelapan, yang terakhir adalah melakukan evaluasi pada proses rekrutmen. Selain evaluasi dan perbaikan proses rekrutmen secara berkala, um, tim komunal dapat memberikan umpan balik dari tim SR, manajemen, dan karyawan baru tentang pengalaman mereka dalam proses rekrutmen. Gitu. Lakukan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekrutan. Kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai program pengembangan karyawan. Program pengembangan karyawan itu sangat dibutuhkan sekali dalam sebuah perusahaan, bukan hanya sebuah perusahaan, tapi juga dalam sebuah organisasi. Berdasarkan dua toko yang di layar, mereka menyatakan bahwa pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaiki performa pekerja pada suatu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Gitu. Yang pertama, program pengembangan karyawan yang saya usung di sini adalah pelatihan dan workshop. Ini bisa dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal. Pihak internal contohnya adalah mendatangkan karyawan yang ahli pada bidang tertentu. Pihak eksternal bisa menggunakan jasa konsultan maupun coach profesional untuk menyampaikan pelatihan lebih spesifik dan lebih dalam. Fokus topik pada kegiatan pengembangan karyawan itu sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan tim, seperti keterampilan teknis, manajemen waktu, komunikasi efektif, kolaborasi, dan lain sebagainya. Ini tergantung bagaimana tim human capital mempertimbangkan keterampilan teknis yang sangat dibutuhkan di sebuah perusahaan atau sumber daya manusianya. Yang kedua, dengan melakukan mentoring dan coaching. Pertimbangan pelatihan mentoring dan coaching untuk membantu anggota tim untuk mencapai tujuan pengembangan mereka. Contoh pelaksanaannya adalah dengan memasangkan karyawan yang lebih banyak pengalamannya dengan karyawan yang belum memiliki pengalaman yang lebih banyak. Sehingga lebih singkatnya, dengan memasangkan karyawan yang lebih senior dan junior, ini sangat berpengaruh besar pada pengembangan karyawan itu sendiri. Gitu. Dukungan mentoring dan coaching sebagai bagian dari budaya perusahaan untuk memastikan kualitas pengembangan karyawannya itu terjaga. Yang ketiga, sertifikasi profesional ini sangat dibutuhkan sekali dalam sebuah perusahaan karena perusahaan tersebut akan mencari tenaga atau sumber daya yang memiliki pengalaman kualifikasi tertentu pada bidangnya. Dengan adanya sertifikasi profesional, maka sudah terjamin kualitas sumber daya manusianya. Dengan sertifikasi profesional juga, ini akan menjadi bonus kepada karyawan yang berhasil mendapatkan sertifikasi gitu, atas pengakuan mereka yang relevan. Terima kasih untuk komunal atas kesempatannya kepada saya, karena saya sudah diberikan kesempatan untuk magang di komunal selama 2 bulan ini sebagai tim human capital. Ada banyak sekali pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan di sini, sehingga ini akan menjadi sebuah motivasi bagi saya untuk meningkatkan aktualisasi pada diri saya, mengembangkan keterampilan saya, sehingga nantinya saat saya sudah lulus kuliah, saya dapat langsung terjun di dunia profesional.